Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Biar Tuhan menuntun langkah kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pagi hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang, kami mau bangun mezbah syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Buat kasih-Mu, anugerah, rahmat, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, bahkan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan kebesaran-Mu, kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami hanya Yesus. Oh Yesus, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, amin, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari sama-sama dengan segenap hati. Ku hidup, apapun musimku, Engkau selalu ada Tuhan. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, Tuhan selalu ada. Ku percaya kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kekuatanku di
dalam Engkau saja, di dalam-Mu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Jesus, kami percaya Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia. Yesus yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu ya Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya masa depan kami terjaga di tangan-Mu ya Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Kami percaya Tuhan atas setiap rencana-Mu atas kehidupan kami. Oh terima kasih Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Yesus yang ku percaya. Yesus, haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Yesus yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau ya Tuhan. Yes. Mari dengan segenap hati, dengan segenap iman-Mu Yesus, hanya Kau yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
andalkan, ya Tuhan. Melebihi siapapun juga, andalkan Dia. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, 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 hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Oh hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, melebihi siapapun. Yesus, oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan lebih lagi belajar akan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, tuntun kami Bapa, perlengkapi kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara ya, buat yang baru bergabung, selamat pagi saya ucapkan. Ya, biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan, mencari firman-Nya, mencari kehendak-Nya buat kita, ya, tanpa mengenal lelah, ya. Mari kita buka bersama Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan di dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara yang terkasih, firman ini berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Seringkali banyak orang mengutip ayat ini yang di bagian A, kita pakai buat status, kita pakai untuk menghibur diri sendiri, ya, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, mungkin karena kita punya pengharapan akan satu mimpi, atau kita punya harapan akan sesuatu yang akan terwujud ke depan. Lalu kita mengimani ayat ini, kita tulis atau kita perkatakan, aku percaya Tuhan Engkau membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Iya, memang benar.
Tapi jangan lupa saudara, kita baca ayat ini secara utuh supaya kita tidak kehilangan makna. Baca Alkitab jangan setengah-setengah supaya kita tidak mudah dibodohi hari-hari ini. Baca Alkitab itu baca ya satu ayat ya, kalau bisa malah satu perikop supaya saudara mengerti. Lebih luas lagi perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Ya, tapi saya mau ambil ayat yang ke-11 dulu. Saya katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, seringkali ayat ini dipakai ketika kita menanti sesuatu. Ya, ada sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah mudah untuk memahami ini? Banyak orang ketika terjadi ini kita lupa bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, ketika kita masih punya mimpi untuk bisnis di satu kota, kita ngomong, aku percaya Engkau membuat sesuatu indah pada waktunya karena pasti akan berhasil. Tapi ketika semuanya gagal, semuanya buyar, semuanya rasanya aduh waktunya tidak tepat dan lain sebagainya, apakah kita masih bisa memperkatakan, Tuhan aku percaya Engkau yang membuat semua indah pada waktunya. Bahkan sesuatu yang merupakan atau dalam pandangan kita adalah sebuah kegagalan, seringkali kita tidak mengerti bahwa itu juga waktu Tuhan. Tuhan mencegah kita pada waktu itu untuk melangkah lebih jauh lagi. Ya, tetapi manusia, ayat ini berkata, tidak dapat menyelami ya pekerjaan Allah itu dari awal sampai akhir. Ya. Tetapi dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara, waktu itu kan ada awalnya, ada akhirnya. Seringkali manusia itu hanya semangat di awal, ya, lalu di tengah jalan begitu menghadapi proses terhenti. Ya, kenapa Tuhan? Tadinya kita semangat berkata semua akan indah pada waktunya, ketika makin kesini lah kok kayaknya tidak ketemu ya. Kok rasanya semua gagal ya apa yang saya rencanakan, kenapa jadi begini ya. Nah, karena ketidakmengertian kita sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya marah kepada Tuhan. Ya, tidak sedikit orang yang putus asa, tidak mau berharap lagi, bahkan banyak yang murtad meninggalkan Tuhan. Ingat saudara, ya, ayat ini memang berkata Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kita mengharapkan yang baik, tetapi ingat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, perencanaan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, itu apapun dari awal sampai pada akhirnya. Ya, mari kita berusaha untuk bisa mengerti maksud Tuhan. Ya, karena kebanyakan manusia tidak dapat menyelami, memang kita nggak tahu. Ya, kenapa bisa jadi begini ya Tuhan? Kenapa ya? Bahkan saya juga sering kali menghadapi ketika sesuatu rasanya gagal, ya kok jadi gini? Bahkan bertanya, kok kenapa Tuhan izinkan begini? Ada orang-orang atau kita mungkin ditipu oleh seseorang, ya. Atau uang kita dibawa lari orang, kita masih bertanya, kenapa ya Tuhan izinkan ya? Kenapa ya? Tapi awalnya kan kita berharap di situ kita untung, kita mujur. Nah, tapi ketika di tengah jalan terjadi kerugian, maka manusia bertanya, kenapa ya Tuhan Engkau izinkan ini ya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ingat, ya firman Tuhan berkata ada waktu untuk untung, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka cita. Ada waktu kita senang, ada waktu kita sedih. Ya, inilah waktu Tuhan. Apakah ketika kita diizinkan bersedih itu bukan waktu Tuhan? Itu waktu Tuhan. Ya, ada orang-orang yang berkata, ya saya menerima nih teleponnya, Bu, saya merasa menyesal, Bu. Saya merasa suami saya meninggal tuh gara-gara saya. Kenapa Ibu? Saya telat bawa dia ke rumah sakit, Bu. Ya, ini kan waktu kan. Coba saya tepat waktu bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia tidak akan mati, Bu. Saya merasa berdosa, Bu. Ya, besoknya ada ibu-ibu lagi yang telepon saya, Bu Debbie, saya merasa saya yang membunuh suami saya. Kenapa, Bu? Gara-gara saya bawa dia ke rumah sakit, dia mati, Bu. Seandainya waktu itu saya tidak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia masih hidup kalau saya rawat dia. Saudara, ya, ada orang-orang yang menyesali waktu.
Kenapa waktu itu aku bawa dia ke rumah sakit? Yang satu, kenapa waktu itu aku tidak bawa dia ke rumah sakit? Dengan kata lain kita lihat kan, yang di rumah mati, yang di rumah sakit juga mati. Artinya apa ya? Kita gak bisa pegang kendali atas apapun, bahkan atas waktu hidup. Tuhanlah yang berdaulat. Ya, manusia tidak punya kendali. Bagian kita adalah mencoba mengerti apa yang Tuhan izinkan di setiap waktu-waktu hidup. Ya, waktu hidup itu ya, waktu Tuhan itu ada waktu untung, ada waktu rugi. Jangan pikir waktu kita rugi itu bukan waktu Tuhan. Seringkali itu waktu Tuhan. Kenapa kita diizinkan rugi? Makanya saudara tuh jangan dengar firman yang enak-enak terus. Wah, jadi anak Tuhan pasti untung terus. Tidak, ada saatnya Tuhan izinkan kamu rugi. Itu waktu Tuhan untuk kamu rugi, supaya kamu belajar untuk mencari Tuhan. Ya, supaya engkau belajar untuk mengenal Dia, supaya engkau belajar tentang perkara-perkara tentang Dia. Ada waktu-waktu Tuhan buat, dan kita bisa buat apa? Kita gak bisa buat apa-apa. Alkitab bilang manusia tidak bisa menyelami apa yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Bagian kita menerima setiap keadaan, mengucap syukur, berjaga-jaga di dalamnya supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Bagian kita nih berjaga-jaga. Apakah waktu mati itu sial? Waktu mati kita pun itu untung, kata Alkitab. Mati itu pun anugerah. Karena banyak orang udah pengen mati sekarang waktunya, tapi belum dikasih mati. Inilah kehidupan. Mari kita mencoba mengerti kebenaran yang benar. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, suamimu meninggal bulan yang lalu, itulah waktu Tuhan yang terindah bagi suamimu. Kita harus percaya dengan iman. Yang penting kita terus hidup dalam kekudusan. Ya. Ayat 12 berkata, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Lalu karena kita gak tahu segala sesuatu yang akan terjadi, harus ngapain kita? Nikmati hidupmu hari ini. Bersuka cita dengan hidupmu hari ini. Kata firman Tuhan, nikmati keluargamu, nikmati apa yang kau bisa nikmati. Bersenang-senanglah. Ya, ayat yang ke-13, dan bahwa tiap orang dapat makan dan minum, menikmati kesenangan dalam jerih payah, itu juga adalah pemberian Allah. Tapi jangan lupa, maaf, tidak semua orang diberi karunia untuk menikmati hidup. Bahkan untuk bisa menikmati hidup, jerih payah kita itu juga anugerah Tuhan. Saya tidak bicara soal kaya atau miskin, karena banyak orang kaya juga tidak bisa menikmati hari-hari ini. Punya aset banyak tapi hatinya gelisah, tidak bisa menikmati. Ya, mending kita yang biasa-biasa tapi bisa bersyukur, bisa menikmati hidup. Maaf, bukan soal kaya atau tidaknya, tapi untuk bisa menikmati hidupmu itu juga anugerah Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi jangan iri sama orang kaya. Belum tentu orang kaya itu bisa menikmati hidup. Yang berbahagia adalah mereka yang bisa mensyukuri hari ini, mensyukuri hidup ini, dan apapun yang Tuhan bisa berikan, kita bisa syukuri. Engkau lebih nikmat hidupmu daripada banyak orang kaya. Mari kita tundukkan hati kita pada Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya, entah itu dalam kedukaan, entah waktu itu waktu yang sedang untung, entah waktu itu waktu kerugian bagi kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Biar kita semua mau datang di hadapan Tuhan dan berkata, kami percaya Bapa, waktumu itu yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami mengerti, ajar kami bersyukur dengan apapun yang terjadi. Biar kita mau terus berkata, kami percaya waktu Tuhan itu terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Katakan lewati cobaan. Amin. Yes. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Oh, pasti yang terbaik. Walau terkadang, amin, tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami menerima semua waktu Tuhan dalam hidup kami. Mungkin itu waktu untuk diberkati, atau mungkin waktu untuk rugi. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kami tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Karena itu kami berdoa, Tuhan berikan kami karunia untuk bisa menikmati hidup dengan kesenangan dan sukacita dalam setiap jerih payah kami. Itulah yang berharga di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti Mezbah Syukur, memberi waktu-waktu mereka untuk mencari Tuhan. Tuhan menyembuhkan semua mereka yang sakit. Berkati mereka yang bekerja di rumah, di luar kota, Tuhan sertai. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri penghiburan. Kekuatan yang melimpah dari Tuhan akan kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga terus menyertai setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri itu kekayaan dan kehormatan. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, sertai tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami untuk membawa orang bertobat kembali kepada Tuhan. Biarlah waktu Tuhan itu yang terbaik bagi bangsa kami. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.